Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Salam sejahtera, salam sehat, salam penuh semangat. Vivat Kordisu. Berkormari. Apa kabar siswa-siswi SMP Santo Antonius kelas 9A? Baik, sehat, Luar biasa, bahagia. Ya, siapa yang hari ini bahagia? Angkat tangan kanannya dan kepalkan. Saya bahagia. Coba, 1, 2, 3. Mana suaranya saya bahagianya nggak kedengeran? Ada yang saya bahagia. Oke, ya supaya kita juga punya semangat ya. Kalau kita lemes ya kita juga bawaannya lemes. Kalau kita semangat ya proses kita juga harapannya berjalan dengan penuh semangat dan semoga alat-alat yang kita gunakan pada hari ini sangat menunjang. Ya, hari ini kelasmu akan kedatangan tamu ya. Nah, kita tunggu kehadirannya. Pak Sulis akan ikut belajar bersama kita di kelas ini. Ya, tunggu nanti Pak Sulis akan bergabung. Nah, kita izinkan Bu Guru untuk share screen sambil menunggu. Oke, ini ada banyak tampilan. Oke. Selamat pagi, Ibu Marcel. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Mohon izin bergabung untuk lebih meningkatkan pelayanan kami dan proses profesionalisme guru. Kami nanti juga Bu Marcel juga akan sama mendapatkan kewajiban untuk mensupervisi. Ya, tetapi saya hadir hanya duduk dan melihat. Silakan dilanjutkan prosesnya Bu Marcel dan Pak Peserta Didik. Sukses selalu. Terima kasih Pak Sulis untuk dukungannya. Merdeka, merdeka ya. Semangat ya. Kalau semangat tuh, aduh, dunia itu menjadi wow gitu kan. Nah, hari ini Rabu 3 November 2021 kita memasuki bab yang baru ya. Bab ketiga, orang beriman menghargai martabat manusia. Dan kita akan membahas subbab yang A, keluhuran martabat manusia. Dan ini prosesnya dibalik ya. Biasanya kita membahas dulu, baru ada tugas. Nah, kali ini dibalik. Nah, bahwa kalian belajar mandiri dulu ya kan bersama dengan kelompok ya, lalu mempresentasikan, lalu nanti pertemuan di minggu depan ya kita akan mematchingkan nih apa yang disampaikan hari ini dengan proses selanjutnya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Marcel. Ya, silakan Marcel. Bu Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, kami sumber segala penciptaan. Engkau telah menciptakan manusia secita denganmu. Kau anugerahi kami martabat luhur, ajailah kami untuk menghargai sesama sebagai pribadi yang memiliki martabat yang setara. Sebab engkaulah asal, sumber, dan tujuan hidup semua ciptaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Marcel yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Ini Alfred baru bergabung. Ya, kita sudah memasuki ke KD yang kelima, kompetensi dasar kelima. Tidak kita akan baca bersama karena ini ada di dalam bukumu halaman 66 ya. Bisa dicek ya di halaman 66. Dicek ya, sudah ada kompetensi dasarnya. Lalu apa yang menjadi indikatornya juga sudah ada di dalam buku halaman 66.
Dan inilah yang kalian proses tuh ya, di dalam proses diskusi, belajar mandiri bersama dengan kelompok ya, ini melihat dari indikator ini. Lalu dari indikator itu dijadikan tujuan pembelajaran. Nah, coba Floricita, baca dengan suara lantang, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Setelah mempelajari dengan model saintifik dan kateketis, peserta didik yang disajikan cerita Bunda Teresa, dokumen Gereja Gaudium et Spes artikel 12, dan Injil Lukas bab 19 ayat 1-10 dapat menjelaskan makna keluhuran martabat manusia sehingga dalam hidupnya sehari-hari selalu bersyukur dan bertindak sesuai martabat luhurnya. Oke, terima kasih. Nah, kelas 1 dulu kita sudah pernah belajar bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah, ya kan? Sebagai citra Allah, dia memiliki martabat yang luhur. Nah, kali ini kita disadarkan kembali, diingatkan kembali bahwa kita punya martabat yang luhur. Ketika kita sudah menyadari kembali, kita sudah diingatkan kembali, akhirnya kita mempunyai semangat untuk selalu bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan karena dijadikan sesuai dengan citranya. Kemudian rasa syukur diungkapkan dalam tindakan-tindakan, yaitu tindakan yang sesuai dengan martabat luhur kita. Dan nanti kalian akan menyajikan kan contoh-contoh yang tidak sesuai, yang seperti apa, ya kan? Supaya bisa membandingkan, itu yang disebut dengan kateketis ya. Kateketis itu membandingkan pengalaman-pengalaman manusiawi dengan apa yang diajarkan kitab suci. Apakah sudah sejalan ataukah ada yang bertentangan? Nah, ini tugas yang minggu lalu Bu Guru sampaikan ya, sehubungan dengan kegiatan pada hari ini ya, dan harapannya sudah dipersiapkan dengan baik. Ya, karena hari kemarin sudah ada mengirimkan PPT, lalu hari ini ada yang mengirimkan PPT juga. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaannya sama dengan yang ada di bukumu? Coba dicek, sama nggak pertanyaannya? Sama? Sama, Bu. Oke, ya. Karena Bu Guru salin dari buku halaman, buku siswa halaman 71. Ya, berarti bukumu dan buku Bu Guru sama ya. Kalau nggak sama kan susah ketemunya ya kan? Nanti satu ke kanan, satu ke kiri. Lalu ini juga kemarin yang sudah Bu Guru share juga di grup ya, karena ada yang bertanya Japri, daripada satu-satu Bu Guru jawab satu-satu, maka Bu Guru tuliskan ini. Ya, jadi hari ini adalah presentasi kelompok ya, keluhuran martabat manusia. Kemudian urutannya ya, salam pembuka, ada perkenalan anggota kelompok dan tugasnya. Misalkan nanti kelompoknya Floricita. Floricita tugasnya ini. Lalu siapa lagi tugasnya apa? Sehingga Bu Guru langsung mengetahui si A tugasnya apa. Lalu pemaparan materi. Nah, setelah pemaparan materi ditambahkan juga ya tentang posternya. Nah, posternya dijelaskan maknanya apa, lalu ada foto grup ketika atau foto kelompok ketika sedang bekerja atau diskusi. Lalu setelah pemaparan materi, kelompok memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk berkomentar, untuk memberi tanggapan, atau untuk bertanya. Setelah selesai bagian ini, silakan ditutup dengan salam penutup. Ya, jadi ada pembuka, ada penutup. Lalu kegiatan ini akan ada 3 penilaian ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, nilai akan saya berikan untuk nilai kelompok dan juga nilai individual. Nah, nilai individual itu akan Bu Guru lihat ketika apakah memberi tanggapan, memberi komentar, bertanya, atau menanggapi ketika ada kelompok lain bertanya karena kelompok yang ditanya agak-agak sedang berpikir ya, kelompok lain. Yang penting ketika mau bertanya atau berkomentar sebutkan nama. Ya jangan tiba-tiba isi ya, susah telinganya nanti menangkap. Misalkan saya Floricita mau berkomentar atau saya Marcel, saya mau beri tanggapan ya, sebutkan namanya supaya Bu Guru bisa mencatatnya dengan baik. Kemudian nilai pengetahuan saya lihat dari konten ya, kontennya dari jawaban-jawaban yang diberikan itu ada 5 pertanyaan ya. Kalau
skornya itu ya satu soal itu skornya 20. Wah, kalau sempurna itu bisa 20 dan semuanya itu 100. Nilai keterampilan saya akan lihat dari penampilan PPT-nya nih, bagaimana PPT-nya itu dibuat. Nah, lalu bagaimana kelompok itu mempresentasikan. Nah, itu jadi nilai kelompok dan juga nilai pribadi. Lalu kalau nilai sikap, saya hanya akan lihat dua hal, dari kerjasama dan readiness-nya, kesiapsediaannya. Jadi bagaimana ini kelompok ketika ada masalah atau ketika temannya dapat giliran kok sunyi senyap, ya, atau belum gabung karena ada kendala. Nah, bagaimana ini anggota kelompok itu menunjukkan inisiatifnya, yaitu readiness-nya. Atau kelompok-kelompok lain yang bertanya, yang memberi tanggapan, itu saya nilai sebagai bentuk readiness-nya. Oke ya, paham? Apakah ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Paham, Bu. Ya, dan Bu Guru harap kalau ada Bapak Ibu Guru bertanya itu ada responnya. Satu mewakili ya, paham atau enggak, supaya tidak menunggu-nunggu. Nah, kadang-kala menunggu-nunggu itu dalam ketidakpastian ya. Nah, ini kelompok contoh, ini contohnya ya. Nih format penilaiannya akan seperti ini ya. Bu Guru sudah buat. Kemudian ini adalah anggota-anggota kelompoknya ya. Nah, masih ingat dengan baik? Ya. Semoga saat ini anggota kelompok lengkap. 24, berarti lengkap. Wah, untuk kali ini lengkap loh 24. Karena ada Pak Sulus, ada Bu Marcel kan. Kamu 22. Aduh, luar biasa. Nah, keren banget nih. Nah, sekarang kita akan menentukan siapa ya kelompok mana yang tampil lebih dahulu. Nah, tawarannya apakah berdasarkan urutan A, B, C, atau berdasarkan kelompok yang sudah siap mengajukan diri, oh saya mau yang pertama, saya mau kedua, saya mau ketiga, atau yang menunjuk. Sekarang saya minta pendapatnya siapa ya? Saya minta pendapatnya Abel. Abel. Iya, Bu. Nah, menurut Abel, kan ada 3 pilihan. Ya. Urutan aja. A, B, C itu pilihan pertama. Yang kedua, berdasarkan kelompok yang sudah siap, yang menawarkan diri, oh kelompok 1 atau kelompok A mau yang pertama, kelompok B mau yang ketiga. Yang ketiga, Bu Guru yang menunjuk. Nah, Abel pilih yang mana terhadap 3 pilihan itu? Kelompok A udah siap, Bu. Oh, kelompok A sudah siap. Kelompok A yang pertama. Iya, Bu. Oh, yang kedua B, Bu. B, kelompok. Berarti ini sama ya, berarti urutan ya. Sejalan tuh sama kelasnya, kelas tetangga tadi Bu Guru belum sempat menggantinya. Ternyata kalian sejalan loh dengan kelas sebelah. Mereka tadi urut saja Bu, A, B, C, keren. Oke, setuju ya kita di urutan ini ya. Sekarang siap-siap dari kelompok A. Nah, ketika kelompok A sedang presentasi, kelompok B dan C perhatikan dengan baik. Kalau ada pertanyaan dicatat. Kalau ada yang mau dicatat. Sehingga ketika kelompok memberi kesempatan, peluang itu kamu gunakan. Ketika kamu gunakan peluang ini, kamu memberi nilai untuk dirimu. Karena ada nilai individual. Nah, sekarang pengantar singkat untuk ke presentasi. Keluhuran martabat manusia. Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki martabat yang luhur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia disebut sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dianugerahi akal budi, hati nurani, kebebasan dan kehendak yang memampukan manusia untuk mengembangkan diri menuju kesempurnaan. Nah, apakah hal ini digunakan? Nah, digunakan untuk meluhurkan martabat manusia atau untuk merendahkan martabat manusia. Nah, itulah yang akan ditampilkan oleh kelompok-kelompok. Nah, sekarang saya akan membuat foto, ya, foto kehadiran. Ya, ini bahwa di jam 10.53 masih lengkap, ada 24. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Supervisi dulu sebentar. Ya.
aku ya? Wait. Oh, udah saya tutup kok. Sedikit gangguan yang memekakan telinga. Baik, akan saya foto. Coba hitungan ketiga semua tampil ya. Yang berani tampil itu berarti hadirnya keren. 1, 2, 3. Bu Guru simpan di kelas 9A. Manakah kelas 9A? Oke. Foto sedang berproses untuk disimpan di kelas 9A. Kok belum muncul fotonya? Oke, sedang proses. Oke, waktu kalian untuk presentasi 10 menit ya, karena waktu kita terbatas. Ya nanti kalau lebih waktu sedikit ya, Bu Guru mohon izin ya, bisa ya agak lebih sedikit ya. Karena kadang-kadang karena kendala ya ada temannya yang belum masuk sehingga itu kita mau benar-benar 10 menit kadang-kala agak kendala juga. Jadi kita agak sedikit melebar waktunya. Mohon izin sebelumnya. Ya, sekarang kita persilahkan untuk kelompok A. Ya, kita sambut, kita beri aplaus kelompok A supaya semangat untuk mempresentasikannya. Ya. Silakan. Saya minta tolong itu share screen PowerPoint-nya. Saya sudah kirim ke Bu Marcel. Oke, sebentar. Yang ini ya? Iya, Bu. Yang gambar kupu-kupu? Oke. Ya. Oke. Gambar kupu-kupu. Yang ini? Sudah tampil? Belum, Bu. Belum. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok A. Selamat pagi, Bu Marcel dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Abel. Saya Alfred. Saya Farel. Saya Laurencia. Saya Novi. Pedro. Dan saya Putri. Sebelumnya saya akan menjelaskan pembagian tugas kelompok kami. Abel akan menjelaskan jawaban A, Alfred, Farel, dan saya membuat poster, saya membuat PPT dan menjawab bagian A, Novi menjawab bagian C, Pedro menjawab bagian D, dan Putri menjawab bagian E. Selanjutnya Bu Marcel. Oke. Kami akan membahas jawaban pertanyaan untuk halaman 71 bagian A sampai E. A. Jelaskan ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia berdasarkan Gaudium et Spes artikel 12. Jawaban bagian A adalah alam menempatkan martabat manusia di atas ciptaan yang lain. Manusia mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Dan oleh Allah, manusia ditetapkan menjadi tuan semua makhluk di dunia ini untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Pertanyaan bagian B, jelaskan tindakan Yesus dalam meluhurkan martabat manusia. Jawaban untuk pertanyaan bagian B adalah Yesus memiliki sikap lain terhadap Zakheus, tidak seperti atau berbeda dari orang-orang di kota itu. Yesus menerima Zakheus apa adanya dan menghargai dia. Bahkan Yesus menumpang di rumahnya. Tindakan Yesus ini adalah untuk mendorong Zakheus sehingga berbuat kebaikan.
Meskipun dianggap sebagai manusia yang berdosa, namun Yesus memandang manusia sebagai pribadi yang harus dihargai kendati dosa. Berarti Yesus menghargai martabatnya sebagai manusia. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya. C. Berilah beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Jawaban bagian C adalah 1. Mengampuni perempuan yang berzina. 2. Menyembuhkan orang sakit, contohnya menyembuhkan orang buta. 3. Membaptis para umatnya. 4. Yesus menghargai persembahan dari orang janda miskin. 5. Yesus menyembuhkan orang kusta. Selanjutnya tuh. D. Carilah contoh perilaku yang sering kamu temukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. Jawaban untuk pertanyaan bagian D yaitu 1. Menganggap orang lain tidak mampu. 2. Menghakimi sesama. 3. Menghina dan memunculkan sesama. 4. Memotong pembicaraan orang lain saat berdiskusi. Dan yang 5. Merendahkan orang lain secara verbal. Apa usaha yang dapat Anda lakukan untuk mengusahakan agar martabat manusia dijunjung tinggi? Jawaban untuk nomor E adalah 1. Mengembangkan sikap saling menghargai. 2. Menjalankan sikap tenggang rasa. 3. Menghormati sesama. 4. Menanamkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 5. Tidak bersikap yang semaunya. 6. Saling bertoleransi antar sesama. Berikut ini adalah salah satu contoh poster yang kelompok kami pilih. Poster ini bertema, marilah bersama kita menghentikan bullying. Di dalam poster itu tertulis, mari kita hentikan bullying dengan cara, yang pertama, saling mengasihi sesama, kedua, jangan iri terhadap sesama, dan yang ketiga, jaga etika. Mari kita terapkan 3M, menjaga sikap, menjaga perbuatan, dan menjaga etika. Slide selanjutnya. Berikut ini adalah foto dokumentasi kelompok kami saat melakukan kegiatan diskusi bersama. Sebelum kelompok kami menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian, atau mungkin ada yang ingin memberi tanggapan? Silakan, diberi kesempatan berharga loh. Jangan dilewatkan, sayang loh. Ya, mungkin sambil menunggu yang lainnya sedang merancang pertanyaan, izinkan saya bertanya. Bolehkah? Iya, silakan, boleh, Bu. Ya, saya mau bertanya yang ini nih. Contoh yang nomor 5. Merendahkan orang lain secara verbal. Contoh konkretnya itu seperti apa? Itu maksudnya kayak kita jangan merendahkan orang lain dengan perkataan, misalnya kayak bullying ada yang secara verbal dengan perkataan yang menyakiti orang lain gitu, Bu. Misalkan saya nih sedang jengkel nih sama orang, saya Ya mengatakan, gitu, Bu, kayak ya benar. Yang nah ini, sedang jengkel. nah kalau saya sedang jengkel saya mengatakan orang, bego lu, itu termasuk nggak? Kenapa, Bu? Misalkan saya sedang sebel nih sama orang, lalu saya mengatakan, bego lu, nah itu termasuk? Iya, itu nggak boleh, Bu. Itu Termasuk verbal merendahkan. ya? Oke. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian, bagaimana kelompok lain sudah menemukan pertanyaan? Atau tanggapan, komentar? Ada yang ingin bertanya mengenai tugas kami atau cukup? Saya bertanya lagi nih, kalau tidak ada yang bertanya lagi. Saya senang bertanya nih. Boleh, Bu. Ya, nomor 3 nih. Peristiwa apa ya Yesus membaptis para umatnya ya? Bisa ditunjukkan dalam teks kitab suci yang Yesus membaptis para umatnya?
Bu, maaf, saya putus-putus. Ini kan disebutkan, ini Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia, salah satunya adalah membaptis para umatnya. Bisakah ditunjukkan kepada saya sumber kitab sucinya ini dalam peristiwa apa atau ada di mana Yesus yang membaptis umatnya ini? Contohnya sih pada peristiwa Kamis Putih, Bu. Peristiwa Kamis Putih, peristiwa Maaf, apa itu peristiwa yang Yohanes Pembaptis. kan ini Yesus yang membaptis. Yohanes yang membaptis atau Yesus yang membaptis? Itu maksudnya Yesus yang Yohanes yang membaptis Yesus. Karena kan di sini kan berilah contoh tindakan dan perbuatan Yesus. Nah, bukan tindakan orang lain. Nah, nanti dicari ya, nomor 3 dilengkapi, nanti cari buktinya, bukti kitab sucinya ada atau enggak ya, supaya menjadi lebih, jawabannya itu lebih meyakinkan. Karena kan banyak orang tahu yang baptis itu bukan Yesus. Kalau dalam kitab suci kan banyak tuh yang ditampilkan adalah Yohanes Pembaptis. Ada tidak dalam kitab suci yang mengatakan Yesus juga membaptis? Nah, itu ditunjukkan buktinya. Oke? Ya, silakan. Ya, silakan kelompok lain, adakah yang mau bertanya, berkomentar, berpendapat? Tidak adakah? Atau sudah jelas? Atau tidak tahu apa yang mau ditanyakan? Nanti maksud kalau Bu Guru tanya terus, Bu Guru masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi nanti maksud diborong oleh Bu Guru semua, ya kan? Ya, sambil menunggu. Jadi saya tanya, ini kelompok ini semuanya ikut kerja ya dalam prosesnya? Halo? Kelompok ini apakah seluruhnya ikut bekerja selama proses dari awal sampai akhir? Ikut, Bu, cuma Nino. Dia sudah saya hubungi tapi belum ikut, tapi nggak mau ikut. Oh, Nino tidak mau ikut? Iya. Alasannya? Nggak tahu, Bu. Saya sudah kita udah hubungin tapi dia nggak mau ikut. Dia sempat ngechat sih, cuman nggak mau ikut diskusi. Oh, tidak mau ikut diskusi. Lalu apa yang dilakukan oleh kelompok ketika Nino mengatakan tidak mau diskusi? Nggak tahu, itu saya itu hapus namanya. Awalnya begini, Bu, dia nggak mau karena wifi-nya nge-lag. Terus karena dia nggak pernah ikut, ya akhirnya dengan terpaksa kami tidak ikut sertakan di dalam kelompok kami, Bu. Jadi dasarnya karena itu? Iya. Nah, sekarang kalau tindakan kelompok lalu dihubungkan dengan tema kali ini bagaimana? Ya. Tindakan yang dilakukan kelompok dengan tema kali ini, ya. Ya, nanti boleh dijawab nanti. Oke, terima kasih. Adakah yang lainnya, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Ya. Kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok A yang sudah menyajikan. Boleh menutup presentasinya. Oh iya, Bu Guru lupa. Maaf. Iya. Silakan, Alfred. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Wah, keren. Mantap. Berikutnya adalah kelompok B. Ya, sebentar. Ini kok Oke, sudah siap. Nah, ini kan Nino hadir. Nanti silakan Nino memberikan pertanggungjawabannya ya, memberikan jawabannya mengapa tidak mau diskusi ya, supaya clear ya, supaya clear, tidak ada kesalahpahaman. Apalagi ini kan berhubungan dengan tema keluhuran martabat manusia. Pasti kita akan berusaha untuk memahami ya setiap kesulitan, karena setiap orang bisa jadi mengalami kendala-kendala yang tidak diharapkan. Oke, kelompok B sudah siap? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Kelompok B ini yang dikirim kemarin malam. Mengapa yang ini yang tampil?
malah sekarang. Nah, kelompok B itu bentar Bu Guru kurangin biar tidak terlalu penuh pilihannya. Kan? Ya, silakan kelompok B. Belum muncul, Bu. Belum muncul ya? Oh, Iya. karena tempat Bu Guru sudah muncul, tapi mungkin dia sedang proses. Nah, kita tunggu. Oke, udah, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu Marshall dan teman-teman. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Malvin, Johnson, Rizkia, Gracia, Jacinta, Kevin Gilbert, dan juga saya sendiri, Saskia. Pada slide setelah ini yang akan dibacakan oleh Jacinta, lalu pertanyaan kedua oleh Johnson, pertanyaan ketiga oleh Kevin Gilbert, pertanyaan keempat oleh Hizkia, pertanyaan kelima oleh Gracia. Poster akan dijelaskan oleh saya dan Malvin. Silakan, Jacinta. Ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia berdasarkan Gaudium et Spes artikel 12, yaitu Allah menetapkan manusia sebagai Tuhan atas semua makhluk hidup di dunia, untuk menguasainya dan menggunakan sambil meluhurkan Allah. Boleh slide selanjutnya, Bu. Silakan, Yansen. Tindakan Yesus dalam meluhurkan martabat manusia berdasarkan Injil Lukas 19 ayat 1-10, yaitu ia mau menerima manusia apa adanya dan menghargainya sekalipun manusia itu berbuat dosa. Slide selanjutnya, Bu Marshall. Silakan, Kevin Gilbert. Contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia, yaitu 1. Mengampuni kesalahan umat manusia. 2. Membantu orang yang membutuhkan bantuan. 3. Mengasihi dan menghargai semua orang. 4. Tidak menghina kaum yang kecil dan miskin. 5. Menilai orang tidak hanya dari penampilannya. Silakan, Hizkia. Contoh perilaku yang sering kita temukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia, yaitu menjelek-jelekan nama baik orang lain, menuduh orang yang tidak bersalah, menilai orang dari penampilannya saja, mengucilkan orang lain, menganggap orang lain tidak mampu. Silakan, Gracia. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengusahakan agar martabat manusia dijunjung tinggi, yaitu saling menghargai satu sama lain, membantu orang yang membutuhkan, tidak menghina orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, memiliki sikap toleransi. Silakan, Alvin. Ini adalah poster anti kekerasan yang sudah kami buat. Isinya yaitu ada ragam kekerasan, yaitu berupa fisik, emosional, penganiayaan, penelantaran, kekerasan seksual, adopsi ilegal, penculikan, dan perdagangan. Lalu ada juga perilaku kekerasan, yaitu anggota keluarga, teman sebaya masyarakat, guru, dan lain-lain. Ada juga dampak dari kekerasan yang membuat orang menjadi depresi, rendah diri, mengalami kecemasan, menyakiti diri sendiri, bunuh diri, dan lain-lain.
Apakah ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok kami? Ya, silakan, sudah diberi kesempatan berharga. Ini untuk penilaian pribadi, kalau tidak ada pertanyaan, nanti nilainya dari mana nih untuk nilai pribadi ya? Saya mau tanya, Moses. Ya, Moses, silakan. Boleh, Moses. Tadi kan yang terakhir itu ada sikap toleran. Nah, contoh sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Misalnya kayak kita lagi di sekolah nih, terus ada teman yang nggak bawa makan, kita bisa bagi ataupun makan bareng, tapi kecuali di saat pandemi seperti sekarang ini. Apakah terjawab? Terjawab. Apakah ada yang ingin tanya lagi? Ya, coba dijelaskan ini. Kan 5 contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Coba dijelaskan yang bagian ini, di bawah nih, karena tidak diberi nomor ya. Yang menilai orang tidak hanya dari penampilannya. Kapan ini Yesus menunjukkan sikap ini? Menilai orang tidak hanya dari penampilannya. Ya, silakan kelompok untuk menjelaskan. Bu Marcel tadi kenapa Bu putus-putus? Oh, putus-putus ya. Di sini kan soalnya kan contoh tindakan dan perbuatan Yesus ya dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Lalu kelompok menuliskan salah satunya adalah menilai orang lain, menilai orang tidak hanya dari penampilannya. Ya. Nah, coba bagaimana yang dilakukan Yesus nih berhubungan dengan ini nih, menilai orang tidak hanya dari penampilannya, mungkin contoh kisahnya atau ceritanya. Contoh cerita atau contoh kisah yang bisa mewakili bahwa Yesus itu tidak menilai orang berdasarkan penampilannya. Yesus kan bersahabat dengan semua orang, jadi Yesus itu tidak menilai orang hanya dari penampilannya saja gitu, Bu. Begitu ya. Iya, Oke. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Padahal banyak loh kesempatan. Beberapa hal bisa untuk didalami. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada kelompok untuk menutup. Silahkan. Terima kasih teman-teman dan Bu Marcel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok B yang menampilkan hasil kerjanya, PPT-nya juga keren ya. Hanya saya ada pertanyaan. Ini kelompok yang saat ini ketika presentasi yang tidak hadir siapa ya? Malvin, Bu. Tapi Malvin saat pengerjaan itu tugasnya hadir, Bu. Nah, sekarang hanya ketika presentasi tidak ya? Iya. Tidak masuk ketika presentasi, karena ini kan menyangkut penilaian. Ya kan? Penilaian kerjasama kan dari awal sampai seluruh proses, maka nanti Bu Guru akan lihat juga dari PPT-nya itu. Ya. Kemudian, Hizkia hadir nggak Hizkia? Hadir, Bu. Tadi juga dia presentasi juga ya? Iya, Bu. Itu ada Hizkia. Oke, berarti yang tidak itu hanya Malvin ya, tidak presentasi. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke kelompok C yang terakhir.
Ya, kita sambut kelompok C dengan tepuk tangan. Ya, supaya semangat. Silakan kelompok C. Bu, izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Bentar, coba Bu Guru. Sudah beri, oke. Oke. Silakan Floresita dimulai. Selamat pagi, Bu Marcel, Pak Sulis, dan teman-teman. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, saya ingin memperkenalkan masing-masing kelompok kami. Saya Floresita. Saya Marcel. Saya Joel. Saya Moses. Ulinya lagi nggak bisa jawab, Bu Marcel, soalnya dari tadi voice-nya nggak bisa. Ya, kendala. Dia menghubungi saya. Oke, dia sudah menghubungi, ada kendala. Di sini saya mau jelasin pembagian tugasnya. Itu yang bacain bagian A itu saya, yang bagian B itu dibacakan oleh Joel, bagian C dibacakan oleh Marcel, dan bagian D dibacakan oleh Moses. Yang bagian E nanti mungkin Moses bantu baca gantiin Uli. Yang pertama, jelaskan ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia berdasarkan Gaudium et Spes artikel 12. Jawabannya, Allah menempatkan martabat manusia di atas ciptaan lain. Hanya manusia yang secitra dengan Allah. Manusia mampu mengenal dan mencintai penciptanya, dan oleh Allah manusia ditetapkan menjadi tuan semua makhluk di dunia ini, untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Yang B. Jelaskan tindakan Yesus dalam meluhurkan martabat manusia berdasarkan Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masih terus-menerus berusaha menyelamatkan yang hilang tanpa memandang harta, derajat, dan martabat manusia. Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan selalu ingat akan Tuhan. Kemudian yang C, berilah beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Berikan minimal 5 contoh. Yang pertama, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yang kedua, mengampuni perempuan yang berzina. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit. Yang keempat, mengorbankan dirinya di kayu salib. Yang kelima, mencintai manusia walaupun manusia seringkali berbuat dosa. Lalu yang bagian D, carilah contoh perilaku yang sering kamu temukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. Minimal 5 contoh. Yang pertama, membuli teman. 2, sombong kepada orang lain. 3, memfitnah orang lain. 4, mencemarkan nama baik keluarga orang lain. 5, mengucilkan teman. Lalu selanjutnya yang E, apa usaha yang dapat Anda lakukan untuk mengusahakan agar martabat manusia dijunjung tinggi? Dengan cara menghormati dan menghargai sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, budaya, dan derajat. Serta kita harus saling mencintai sesama kita.
Lalu berikut ada poster kita. Jadi makna dari poster ini yaitu kita tidak boleh melakukan kekerasan pada siapa saja. Walau itu teman kita, saudara kita, maupun keluarga kita. Lalu, marilah kita saling menyebarkan damai dan cinta kasih kepada semua orang lain agar dunia ini semakin aman dan nyaman bagi semua orang. Lalu di sebelah poster kita ada dokumentasi foto pada saat kita melakukan diskusi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, bertanyalah, berkomentarlah, menanggapilah. Coba bisa digeser ke slide yang ada contoh Yesus, yang Yesus. Nah, yang Yesus itu yang bertindak. Nah, ini. Yang tadi bertindak tadi. Setelah ini. Oh, ini ya. Oke, jelaskan tidak ini. Oh, bukan yang ini, yang contoh-contoh tindakan Yesus, yang minimal 5. Yang C. Ya. Coba dijelaskan bagian D. Apa hubungannya Yesus mengorbankan diri di kayu salib dengan tindakan Yesus menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia? Karena Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengampuni dosa asal dan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Dosa asal manusia diampuni ketika Yesus disalib ya? Iya, Bu. Oh iya. Nah, ini ada yang nggak pas ya. Dosa asal manusia itu diampuni ketika manusia itu dibaptis. Ya, ketika dibaptis. Oke, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Tidak ada? Jangan takut, nggak apa-apa, nanti kita jawab kok. Tuh, kelompok sudah siap loh. Atas slide setelah ini, coba slide setelah ini. Ya, coba dijelaskan oleh Joel. Joel, mengapa kok membuli teman itu termasuk tindakan merendahkan martabat manusia ya? Karena membuli teman itu tidak baik. Ya tidak baiknya di mana tidak baik? Ini kan semua tidak baik juga nih. Kan mengucilkan teman juga tidak baik kan? Tidak baiknya itu mengapa? Bolehlah kelompok lain, anggota kelompok boleh membantu. Kan ketika memasukkan ini setidak-tidaknya sudah siap kalau ada pertanyaannya kan? Mengapa membuli teman itu dimasukkan sebagai contoh bentuk perendahan martabat manusia? Betul sih betul, cuma guru membutuhkan penjelasannya. Yang dipilih ini betul. Silakan yang mau mencoba memberi jawaban. Kelompok lain boleh jawab, Bu. Boleh. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Karena membuli itu bisa gangguan kesehatan mental maupun fisik, bisa terkena, Bu, dan yang paling parah itu bisa bunuh diri. Karena dampaknya merupakan perendahan martabat. Oke. Jadi Sasha melihat masuk kategori perendahan karena dampaknya ya, dampak bagi orang yang dibully itu Bu. ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan kelompok lain ada nggak? Kamu nggak mau bertanya juga, Sasha? Tadi saya mau nanya yang Ibu Marsal tanya pertama, tapi udah ditanya.
pertanyaannya sama. Ya karena Bu Guru tunggu-tunggu tidak ada, ya Bu Guru memancing sih harapannya ketika biasanya ada orang mulai bertanya, lalu yang lainnya itu menyusul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, kalau tidak ada lagi, silakan kelompok untuk menutupnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Ya, tadi ada salah kata, dibikin ya. Dibikin itu bukan bahasa Indonesia baku ya, dibuat ya. Dibikin itu bahasa gaul, bahasa pergaulan. Oke, terima kasih untuk kelompok C. Tepuk tangan. Ya, ini yang lainnya mana tepuk tangan tersembunyi ya? Nggak kedengeran ya Bu Guru ya? Karena kameranya tidak aktif. Ya, dalam hitungan ketiga aktif semua kameranya. Ya, sekarang kan sudah tidak share screen ya, supaya kita saling bertatap muka ya, walaupun secara virtual. Ya, Bu Guru mengucapkan terima kasih ya, kerjasamanya keren-keren ya. Ternyata kalian itu mempunyai potensi yang luar biasa dan jawaban-jawabannya juga sudah baik. Ada 1-2 sih yang perlu diperbaiki. Itu nanti kita lihat di minggu depan ketika kita membahas ya, membahas materinya. Lalu kita kaitkan apa yang sudah ditemukan pada hari ini. Ya, kalau Ibu Guru melihat sih pertanyaan yang bagian A itu semuanya sama ya, semua jawabannya sama. Lalu contoh-contohnya itu bervariasi, poster-posternya juga keren. Coba siapa yang mau bisa memberi memberi 2-3 kalimat, apa sih bisa kita pelajari dari proses ini sehubungan dengan tema keluhuran martabat manusia? Ya, 1 atau 2 orang mewakili, ya nanti yang lainnya berikutnya karena waktu. Ada yang mau mewakili? Apa sih kita pelajari dengan proses ini, dengan membahas tema ini? Satu atau 2 orang, ya 2-3 kalimat, tidak perlu panjang-panjang. Dan tidak perlu malu-malu ya, kamu itu ada tahu ya, keberanian ini yang mesti digenjot ya. Nanti ketika orang lain berucap, nah itu tadi maksudnya begitu. Ya, siapa yang mau berpendapat, memberikan? Halo? Ya, siapa yang mau mencoba? Adakah? Belum nih, belum menemukan. Saya, Bu. Ya, silakan, Syasha. Dari pembelajaran ini saya belajar untuk tidak merendahkan martabat semua orang dengan cara apapun. Karena kalau kita melakukan perendahan martabat itu, kita orang yang terkena akan mendapat dampak yang sangat buruk. Oke, terima kasih Sasha. Ya, 1 orang lagi, siapa mewakili? Keren tadi pendapatnya. Siapa lagi? Siapa? Maaf, siapa tadi? Karena nggak begitu jelas. Hiskia, Bu. Oh, Hiskia. Silakan Hiskia. Tidak melakukan kekerasan dimanapun karena bisa membuat orang lain merasa sakit hati. Oh, jangan membuat kekerasan dimanapun karena bisa membuat orang sakit hati ya. Oke, ya. Jadi kalau mau meluhurkan martabat manusia, jangan melakukan kekerasan. Oke, yang lainnya nanti kita simpan ya, karena kita ini sesi pertama, sesi kedua itu minggu depan ya. Baru kita akan bahas, kita konfrontasikan hasil temuanmu yang sudah dipresentasikan hari ini dengan materi yang ada di dalam pembahasan minggu depan. Nah, tugas di rumah kembali membaca bab 3A-nya supaya semakin mantap ya, supaya minggu depan prosesnya semakin mengalir. Lalu ada tugas tambahan asah otak ya, ini supaya tidak lupa. Nah, Bu Guru punya huruf, ada 5 huruf. Nah, kalau 5 huruf ini digabungkan, coba kamu menemukan kata apa saja? Patuh. Patuh, oke, apalagi? Tidak harus 5 huruf ya, boleh 3 huruf, boleh 4 huruf dari huruf-huruf tersedia. Apa? Patuh, Bu. Patuh, terus? Tua. Tua, terus?
Patuh, tua, terus Pak Sulis menemukan nggak Pak Sulis? Boleh kalau Pak Sulis menemukan. Apa patuh, tua, terus? Bu Guru menemukan. Tahu. Apa? Tahu. Tahu ya, tahu, boleh tahu ya. Tulisannya sama, bacanya beda. Oke, itu patuh udah tadi patuh ya. Upah ya kan, upah, tua ya. Nah, yang di rumah adalah ini yang dikerjakan. Silahkan mau pikirkan sendiri boleh, mau pikirkan bersama kelompoknya boleh. Silahkan menemukan kata sebanyak-banyaknya dari huruf yang ada di sini. Ya, tidak boleh menambah. Ya, katanya boleh 3 huruf, boleh 4 huruf ya. Tidak harus sejumlah ini. Ya, tidak sejumlah ini. Pahamkah tugasnya? Ya, nanti minggu depan ya satu orang kalau berkelompok satu orang menuliskan kata-kata yang ditemukan dari deretan huruf-huruf ini ya. Coba kalian menemukan sebanyak apakah bahasanya dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa matematika tidak terkendali ya. Nanti ada yang kita tidak tahu. Jadi bahasa Indonesia ya dari kata-kata ini. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita tutup dengan doa dan tadi yang bersedia menutup dengan doa adalah Pedro dan doanya adalah doa spontan. Marcel, Pasrus, dan teman-teman, mari kita bersenam doa. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami ingin istirahat dan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah dan sertailah kami agar pekerjaan dan Tuhan kami bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mars ya. Saya tidak tampilkan dalam bentuk video ya. Coba suaranya kamu kedengeran nggak? Mulutnya setidak-tidaknya digerakkan. Bentar, lagi nunggu loading. Kadang Bu Marcel, saya mau nanya, tugas pribadi yang buat video itu dikumpulin atau enggak ya, Bu? dikumpulkan. Kan kesepakatan kita tanggal 15 November ya, paling akhir ya. Oke, makasih, Bu. Ya, ini kayaknya Marsnya lagi terganggu nih. Nggak mau muncul di video buku. Mudah-mudahan ini bunyi. Oh, lagi loading. Atau ada yang mau menyanyi sendiri? Siapa? Terdengar? Belum, Bu.
Ya, mohon maaf kalau suara nggak masuk karena agak sedikit terkendala nih, tiba-tiba tidak mau gerak. Nah, sekarang malah muncul di saya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, silakan nanti menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, tugas-tugas yang belum ini ada loh ya. Ada yang tugasnya sampai sekarang itu masih bolong ya, belum dilengkapi. Silakan dilengkapi. Kemudian selamat beristirahat hari ini. Kemudian kita bertemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan, prokes itu harus tetap dilaksanakan. Oke, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Ya, silakan boleh undur. Terima kasih, Bu. Oke. Makasih, Bu. Nah, yang belum mengirimkan PPT-nya kirimkan ke saya ya, dengan bukti kerjasamanya, bukti ketika berkelompok. Lalu untuk kelompok A, silakan diselesaikan dulu persoalannya. Oke, Bu. Ya. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih Bu Marcel, Pak Sulis. Sama-sama. Saya juga izin ya, Bu. Ya.